Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, yang mana pada kuliah fitofarmasi kali ini kita akan membahas mengenai validasi metode analisa untuk sediaan bahan alam. Subbahasan kita pada kali ini adalah validasi dan verifikasi metode analisa beserta parameternya, serta prinsip dasar HPLC, GC, dan TLC densitometri. Nah, ini adalah dasar untuk kita melakukan validasi metode terhadap metode yang kita laksanakan untuk standarisasi daripada bahan alam. Seperti yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk obat herbal tradisional itu terbagi menjadi 3, yang pertama yaitu jamu, yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Perbedaannya adalah untuk jamu, khasiatnya telah dibuktikan secara empiris berdasarkan turun-temurun. Kemudian obat herbal terstandar untuk bahan baku dan produknya telah dilakukan standarisasi, dan untuk khasiatnya telah dibuktikan secara in vitro dan secara in vivo atau uji praklinik dengan menggunakan hewan percobaan. Kemudian untuk fitofarmaka ini lebih tinggi daripada obat herbal terstandar. Untuk bahan baku, ekstrak, dan produk jadinya telah distandarisir. Kemudian untuk khasiatnya telah dibuktikan secara praklinik maupun uji klinik. Untuk praklinik dilakukan secara in vitro dan in vivo menggunakan hewan percobaan di laboratorium, sementara untuk uji klinik menggunakan subjek pada uji klinik tahap 1, 2, dan 3. Setelah itu baru bisa melakukan pendaftaran untuk bisa diedarkan kepada masyarakat. Nah, untuk pengujian standarisasi daripada bahan baku dan produk jadi, maka salah satu metode adalah dengan melakukan analisa marker terhadap analit yang terdapat pada ekstrak ataupun pada tumbuhan yang merupakan kandungan daripada, produk jadi tersebut. Untuk instrumentasi metode analisa bahan alam, ini ada beberapa. Yang pertama adalah TLC densitometri, kemudian yang kedua adalah HPLC, dan yang ketiga adalah GC. Nah, ini kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi kita akan melewatkan untuk, prinsip daripada instrumentasi dengan menggunakan HPLC dan densitometri, kemudian analisis menggunakan gas kromatografi, serta analisis secara HPLC atau high performance chromatography, liquid chromatography. Kemudian untuk perbedaan normal phase dan river phase ini juga kita telah bahas pada video sebelumnya. Kalau untuk normal phase, maka fase diamnya adalah polar, kemudian fase geraknya adalah non-polar. Kalau untuk KLT atau TLC biasanya kita lebih menyukai normal phase, di mana fase diamnya menggunakan plat silika atau yang bersifat polar, dan kemudian fase geraknya menggunakan pelarut non-polar. Sementara untuk river phase atau fase terbalik, ini biasanya kita gunakan pada HPLC, jadi kolomnya menggunakan kolom dengan fase diam non-polar. Jadi misalnya adalah C18 atau oktadesil silena, kemudian fase geraknya adalah polar. Nah, untuk validasi metode ini bertujuan untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, contoh metode standar adalah metode ISO, ASTM, BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Kemudian juga ada metode resmi atau metode kompandial, yaitu USP.
kemudian British Pharmacope, Pharmacope Indonesia, dan Netherlands Pharmacope, serta metode yang dikembangkan oleh Research and Development atau metode yang dikembangkan oleh Badan POM ataupun oleh suatu laboratorium, maka metode yang dikembangkan itu harus dilakukan validasi metode. Kemudian untuk validasi metode dilakukan secara full validation single laboratory pada laboratorium yang melakukan pengembangan metode dan juga metode ini harus, dibuktikan kevalitannya dengan interlab kolaboratif. Jadi melakukan uji banding bersama antar laboratorium. Kemudian kita juga mengenal ada istilah verifikasi metode. Kalau verifikasi metode ini adalah untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku atau standar dengan keadaan nyata di laboratoriumnya. Jadi metode yang telah divalidasi kemudian untuk digunakan di suatu laboratorium, maka laboratorium tersebut harus melakukan verifikasi terlebih dahulu apakah mampu menggunakan metode yang telah divalidasi tersebut. Nah, ini sebelum metode analisa ditetapkan dalam suatu laboratorium, maka laboratorium tersebut harus melakukan verifikasi terhadap instrumen. Dan metode harus memberikan kinerja atau hasil yang sama bila ditiru atau diulang oleh laboratorium yang lain. Nah, kemudian untuk kategori metode analisa, ini adalah Eee, sumbernya adalah pada USP, ada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah penetapan kadar atau bahan utama zat aktif pada sediaan farmasi. Kemudian kategori kedua adalah penetapan cemaran atau degradasi secara kuantitatif dan batas kualitatif. Kemudian kategori yang ketiga adalah penetapan karakteristik sediaan, bisa disolusi ataupun pelepasan obat. Kemudian kategori yang keempat adalah identifikasi. Nah, kemudian, ketika kita melakukan modifikasi metode, maka laboratorium dapat melakukan modifikasi atau adjustment. Jadi misalnya ketika kita ingin menerapkan suatu metode yang telah tervalidasi, misalnya metode USP atau metode farmakope Indonesia, kemudian dari hasil verifikasi tersebut ternyata, hasilnya itu tidak optimum. Misalnya pada kromatografi HPLC peak-nya itu tailing atau berekor ya, sehingga tidak simetris, ataupun juga fronting, jadi pada bagian depannya itu berekor, jadi tidak langsung naik secara tajam, ataupun juga split, jadi puncaknya itu terbelah. Nah, bila hasilnya tidak optimum seperti itu, maka laboratorium dapat melakukan modifikasi adjustment sepanjang batas yang telah ditetapkan oleh USP. Jadi contohnya seperti ini, adjustment metode kompendial yang diperbolehkan oleh USP. Misalnya untuk panjang kolom itu adalah 70%, di USP. Jadi misalnya panjang kolom pada suatu metode itu adalah 30 sentimeter. Kemudian kita memiliki, kolom HPLC dengan panjang misalnya 25 sentimeter, maka itu diperbolehkan, artinya masih dalam batas plus minus 70%. Tapi kalau seandainya menggunakan kolom dengan panjang 15 sentimeter, sementara metodenya adalah 30 sentimeter atau minus 50 sentimeter, maka itu tidak bisa dilakukan adjustment, jadi harus dilakukan validasi ulang. Nah, kemudian adjustment yang lain selain panjang kolom adalah seperti diameter internal dari fase diam, kemudian particle size atau ukuran partikel, kemudian laju alir atau kecepatan alir itu plus minus 50% dari metode yang telah ditetapkan, kemudian temperatur kolom itu plus minus 10 derajat, kemudian volume injeksi, kemudian pH plus minus 0,2, kemudian panjang gelombang UV ini tidak diizinkan adanya adjustment, kemudian konsentrasi garam pada dapar itu plus minus 10%, dan komposisi dari mobile phase atau fase gerak itu adalah untuk minor komponen atau kurang dari 50% plus minus 30%, atau plus minus 10% untuk absolute
yang lebih kecil. Nah, ini adalah batas yang diperkenankan pada HPLC untuk di-adjustment dan tidak perlu dilakukan, validasi ulang. Bila di luar dari ini, maka tentunya metode tersebut harus dilakukan validasi ulang. Nah, kemudian untuk kategori analisis, pada ISO 17025, yang pertama adalah identifikasi. Jadi contohnya adalah konfirmasi untuk identifikasi analit target. Jadi misalnya mengidentifikasi, analit marker, maka itu masuk dalam kategori yang pertama. Kemudian untuk kuantifikasi atau kuantitatif pada konsentrasi rendah. Jadi misalnya penetapan kadar di mana kadar analit yang kita uji itu adalah pada konsentrasi yang rendah. Kemudian batas deteksi atau limited of detection pada konsentrasi yang rendah. Kemudian setelah itu kuantitatif pada konsentrasi yang tinggi, jadi ini mirip dengan yang nomor 2, sesama kuantitatif, tetapi yang nomor 2 itu konsentrasinya rendah dan yang keempat adalah konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah batas deteksi pada konsentrasi yang tinggi, jadi mirip dengan nomor 3. Yang tiga adalah batas deteksi pada konsentrasi rendah, sementara yang kelima batas deteksi pada konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang keenam adalah kualitatif, ini mirip yang nomor satu, jadi sama-sama melakukan identifikasi ataupun kualitatif dari analit. Kemudian ini adalah parameter validasi, merupakan rangkuman dari yang tadi. Jadi di sini adalah beberapa parameter validasi, yaitu akurasi, kemudian presisi, kemudian spesifitas, kemudian LOD atau limited of detection, kemudian LOQ atau limited of quantification, kemudian ruggedness atau robustness, dan linearity dan range. Nah, kemudian untuk kategori yang pertama, identifikasi, maka parameter validasi yang wajib dilakukan adalah spesifitas, sementara parameter yang lain adalah tidak wajib dilakukan. Kemudian kategori yang kedua, analit pada konsentrasi yang rendah yang dilakukan secara kuantitatif ataupun penetapan kadar, maka semua parameter validasi ini wajib dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah analit pada konsentrasi yang rendah untuk limit deteksi. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah spesifitas dan limited of detection. Kemudian yang lainnya tidak perlu dilakukan. Yang keempat, analit untuk konsentrasi yang rendah secara kuantitatif, maka ini juga semuanya wajib dilakukan, yaitu akurasi, presisi, spesifitas, kemudian ruggedness, dan linearitas. Sementara untuk limited of detection ataupun limited of quantification ini bisa dilakukan ataupun juga tidak dilakukan, karena ini konsentrasinya adalah konsentrasi yang tinggi, jadi bisa tidak dilakukan. Jadi sedikit berbeda dengan yang kategori yang kedua, di mana kategori yang kedua adalah konsentrasi rendah, jadi LOD dan LOQ itu juga harus ataupun wajib dilaksanakan. Kemudian untuk kategori yang kelima, yaitu analit dengan konsentrasi yang tinggi untuk batas deteksi. Jadi yang dilakukan parameter validasinya adalah akurasi, kemudian presisi, dan spesifitas. Sementara yang lainnya tidak perlu dilakukan. Kemudian kategori yang keenam yaitu kualitatif, ini mirip dengan identifikasi yang kategori yang pertama, maka parameter validasi yang dilakukan adalah spesifitas. Sementara yang lain tidak wajib untuk dilakukan. Nah, ini adalah parameter verifikasi. Jadi begitu suatu metode telah tervalidasi, kemudian kita akan menerapkan ataupun menggunakan metode tersebut di laboratorium kita. Jadi misalnya kita akan menerapkan parameter ataupun metode analisa yang terdapat di dalam Farmakope Indonesia. Nah, metode analisa di Farmakope Indonesia itu adalah metode yang telah tervalidasi. Sehingga ketika laboratorium kita ingin, melakukan pengujian dengan menggunakan metode analisa yang terdapat pada Farmakope Indonesia, maka kita cukup melakukan verifikasi metode.
Kita tidak perlu melakukan validasi metode kecuali kita mengembangkan metode sendiri. Nah, itu harus divalidasi. Tetapi kalau kita hanya menggunakan metode yang sudah divalidasi, misalnya pada metode resmi ataupun metode kompendial, maka kita cuman mau, melakukan verifikasi metode terhadap metode yang sudah divalidasi. Nah, untuk parameter verifikasi itu juga tidak semuanya, jadi ada panduannya seperti di dalam USB. Untuk kategori yang pertama ini adalah untuk konfirmasi dari identitas. Jadi untuk, untuk spesifitas, parameter untuk spesifitas itu bisa dilakukan, bisa juga tidak. Nah, kalau seandainya kondisi laboratorium itu sama persis dengan kondisi seperti yang terdapat pada metode analisa resmi, maka laboratorium bisa tidak melaksanakan parameter spesifikasi untuk verifikasinya. Akan tetapi bila laboratorium memiliki sedikit perbedaan dengan metode analisa yang sudah tervalidasi, maka laboratorium tersebut harus melaksanakan parameter spesifitas untuk dilakukan verifikasi. Demikian juga yang selanjutnya, untuk kategori yang kedua ini adalah analit pada konsentrasi yang rendah secara kuantitatif atau penetapan kadar, maka ketika kita melakukan verifikasi, parameter yang kita lakukan adalah parameter akurasi, kemudian parameter presisi, kemudian spesifitas ini bisa dilakukan, bisa juga tidak, kemudian limited of detection dan limited of quantification ini juga perlu dilakukan. Kemudian untuk kategori yang ketiga yaitu analit dengan konsentrasi yang rendah untuk limit test. Nah, ini parameter verifikasinya adalah LOD, kemudian LOQ, kemudian spesifitasnya ini bisa dilakukan, bisa juga tidak, tergantung pada spesifitas dari persyaratan secara umum dari metode analisa tersebut. Kalau misalnya sama persis dengan kondisi laboratorium kita, maka bisa kita tidak melakukannya. Tetapi bila sedikit berbeda, maka kita harus melakukan verifikasi untuk parameter spesifitas. Kemudian untuk kategori yang keempat, yaitu kuantifikasi dari analit dengan konsentrasi yang tinggi, serta kategori yang kelima adalah analit dengan konsentrasi yang tinggi, tetapi untuk limit tes. Nah, ini parameter verifikasinya adalah akurasi, kemudian presisi, dan spesifitas. Ini spesifitas bisa dilakukan, bisa juga tidak, sama seperti dengan yang tadi. Nah, kemudian untuk tabel yang keenam, untuk kategori yang keenam yaitu kualitatif tes, maka ini kita melakukan parameter verifikasi yaitu spesifitas. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk parameter verifikasi untuk penetapan kadar zat aktif pada sediaan. Jadi, pada parameter validasi adalah akurasi, kemudian presisi, kemudian spesifitas, kemudian linearitas, dan range. Sementara untuk LOD dan LOQ ini tidak dipersyaratkan. Nah, untuk verifikasi kita bisa melakukan untuk parameter akurasi, kemudian parameter presisi, parameter spesifitas. Sementara parameter yang lain yaitu linearitas dan range ini tidak wajib dilakukan verifikasi. Kemudian, kita lihat satu persatu parameter validasi yang terdapat pada USB. Jadi yang pertama adalah selektivitas ataupun spesifitas, kemudian yang kedua adalah akurasi, kemudian yang ketiga presisi, yang keempat adalah limited of detection dan limited of quantification, kemudian yang kelima adalah linearitas, range, kemudian yang keenam adalah robustness atau ruggedness. Nah, kita lihat satu persatu untuk parameter validasi spesifitas dan selektivitas. Nah, di sini apa pengertiannya dan di mana bedanya? Jadi kalau istilah pada USP atau ICH, jadi untuk parameter spesifitas yang dimaksud dengan spesifitas adalah
selektivitas yang lebih tinggi. Jadi tingkatan selektivitas tetapi lebih tinggi, itu menurut AOAC. Nah, kemudian spesifitas ini juga adalah kemampuan metode untuk mengenal respon senyawa analit, baik itu tunggal ataupun murni. Nah, untuk selektivitas adalah kemampuan metode untuk membedakan senyawa analit dengan senyawa yang mirip daripada analit. Jadi senyawa yang mirip seperti apa? Seperti derivatnya atau turunannya, degradan atau dia tidak dalam keadaan stabil, kemudian terdegradasi, kemudian metabolit atau senyawa pengganggu. Nah, ini, metode analisa itu harus mampu membedakan analit yang menjadi target dengan senyawa-senyawa yang mirip dengan analit. Jadi seperti derivat, degradan, ataupun metabolitnya. Nah, kemudian untuk spesifitas dan selektivitas yang lain, jadi misalnya jika tersedia zat degradan, maka kita harus menyuntikkan analit kita itu bersama dengan zat degradan. Jadi suntikan blanko ataupun placebo, kemudian sampel dengan minus analit, kemudian zat hasil degradasinya, zat yang memiliki struktur yang mirip atau zat metabolit pada uji bioanalisis. Nah, di sini peak noda atau analit harus terpisah dari peak noda lainnya, jadi harus terpisah dengan jelas. Nah, bila tidak tersedia zat degradan, maka kita harus melakukan uji force degradation, artinya kita harus melakukan uji degradasi. Ada beberapa cara untuk melakukan uji degradasi. Yang pertama yaitu pemanasan pada suhu 50 sampai dengan 60 derajat. Jadi ini dipaksa, analit kita dipaksa untuk menjadi terdegradasi dengan pemanasan pada suhu 50 sampai 60 derajat. Kemudian dengan humidity 70 sampai dengan 80%. Jadi ini dihidrolisis dengan air, konsentrasi 70 sampai dengan 80%. Kemudian hidrolisis dengan asam, jadi menggunakan HCl 0,1 N sehingga dia terdegradasi. Kemudian hidrolisis dengan basa, NaOH 0,1 N. Kemudian dioksidasi dengan perhidrol atau hidrogen peroksida 3 sampai 30% atau disinar dengan UV vis sehingga terjadi degradasi. Nah, ketika dia terjadi degradasi, maka metode analisa kita harus mampu membedakan antara analit dengan degradannya. Jadi bandingkan profil pemisahan peak sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi ini adalah contoh, ini kontrol sampel ini pada sekitar menit ke-12 ini kontrol sampelnya apa, teridentifikasi, jadi pada retention time ke menit yang ke-12. Kemudian ketika analit ataupun sampel ini dilakukan, degradasi paksa, jadi seperti dengan pemanasan, maka dia akan terdegradasi. Nah, degradannya itu, memberikan peak yang harus bisa dipisahkan dengan peak, dari peak kontrolnya. Jadi dia tidak boleh peak-nya itu bercampur. Jadi kalau peak-nya itu tercampur artinya metode analisanya itu tidak selektif. Begitu juga dengan, hidrolisis, dengan pemanasan, dengan, oksidasi, kemudian dengan pemberian asam ataupun juga dengan pemberian basa yang mengakibatkan analit kita akan terdegradasi, maka hasil degradasinya itu peak-nya itu harus terpisah dengan peak analit. Sehingga kita bisa membedakan, artinya metodenya selektif. Tapi kalau sekiranya, peak daripada degradan itu menyatu dengan peak analit, artinya metode analisa kita itu tidak selektif, maka harus dilakukan pengembangan metode analisa sampai metode analisa kita itu mampu memisahkan antara analitnya dengan degradannya. Karena ini strukturnya mirip, sifat fisika kimianya mirip, maka metode kita itu harus selektif, mampu memisahkan analit dengan degradan. Nah, kemudian
Untuk parameter validasi yang kedua adalah linearitas dan range. Jadi linearitas adalah kemampuan metode untuk menunjukkan hubungan secara langsung antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Jadi di sini kita menggunakan lima macam konsentrasi dari analit. Jadi dibuat, 5 konsentrasi, kemudian 5 konsentrasi ini ditimbang ulang ya, bukan sampel pengenceran. Atau bisa juga menggunakan baku. Nah, kalau baku itu bisa menggunakan hasil pengenceran, atau juga bisa menggunakan larutan spike. Jadi larutan spike ini adalah sampel kemudian diadisi dengan baku. Jadi nanti ada perhitungannya, nanti akan kita pelajari saat praktikum. Nah, 5 konsentrasi ini kemudian akan diinjek, kemudian nanti kita akan membuat kurva kalibrasi, kemudian nanti akan ada regresi linear, nanti kita akan, menghitung nih. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX, A-nya adalah intercept dan B adalah slope. Kemudian R adalah koefisien korelasi. Jadi R akan membuktikan secara linear bila rentangnya itu tidak terlalu lebar dan R-nya itu nilainya adalah 0,999. Jadi diharapkan 9-nya 3 kali ya, atau 9-nya 3 di belakang koma, jadi 0,999 sekian. Jadi kalau masih 2 angka di belakang koma misalnya 0,997, nah itu linearitasnya itu kurang baik. Jadi diharapkan itu linearitasnya 0,999, kemudian angka di belakangnya misalnya 0,997 atau 0,998 atau 0,9999, nah itu juga lebih baik. Jadi minimal tiga tiga angka 9 di belakang koma. Nah, kemudian untuk range atau rentang adalah interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dalam sampel. Jadi ketika kita membuat kurva kalibrasi, maka konsentrasi analit kita itu harus berada di dalam rentang kurva kalibrasi yang kita buat. Jadi jangan sampai kurva kalibrasi kita itu, konsentrasi analit itu di luar daripada kurva kalibrasi. Bisa di bawah ataupun bisa di atas. Jadi tidak boleh seperti itu, tapi, kurva analit kita itu harus masuk di dalam rentang kurva kalibrasi. Karena kalau misalnya di luar, dia lebih ataupun kurang itu kalau diekstrapolasi itu tidak sama persis karena ada kurva Trompet-Horwath itu jadi akan ada deviasi. Jadi untuk menghindari deviasi itu, maka diusahakan konsentrasi analit itu berada di dalam kurva kalibrasi. Jadi kita harus mendesain sedemikian rupa konsentrasi agar si analit ini berada di dalam kurva kalibrasi kita. Nah, kemudian untuk akurasi dan presisi. Jadi ini adalah, animasi animasi misalnya dalam panahan, untuk akurasi dan presisi, jadi yang pertama ini misalnya kita melakukan 6 kali tembak, maka ini keberulangannya cukup tinggi, tetapi dia meleset dari sasaran. Nah, kalau dia meleset dari sasaran, itu namanya akurasinya rendah, tapi keberulangannya tinggi, jadi presisinya itu tinggi. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah, ini tepat sasaran, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini artinya akurasinya tinggi, dia tepat sasaran, dan presisinya juga tinggi, atau keberulangannya juga tinggi. Nah, ini diharapkan. Jadi metode analisa yang kita kembangkan itu diharapkan memiliki akurasi yang tepat, akurasi yang tinggi, dan presisi atau keberulangannya juga tepat. Inilah diharapkan suatu metode analisa memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini untuk 6 kali tembak, dia agak meleset, tapi kalau diperhatikan dia rata-rata, yang kiri dengan kanan, atas dengan bawah, ini merupakan rata-rata. Jadi kalau dirata-ratakan, dia kembali ke tengah. Jadi bisa dikatakan ini akurasinya cukup tinggi, tetapi presisinya rendah, karena keberulangannya ini
tidak menghasilkan keberulangan yang baik. Tapi kalau hasilnya dirata-ratakan, maka ini akurasinya cukup baik. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir ini adalah akurasinya rendah, jadi tidak ada yang tepat sasaran dan presisinya juga rendah. Jadi kalau metode analisa seperti ini sama sekali metode analisanya tidak bisa digunakan karena si metode analisa ini tidak mampu mengukur dengan tepat baik itu akurasi ataupun presisinya. Nah, kemudian kita lihat satu persatu akurasi. Jadi akurasi ini dinyatakan dalam persen recovery. Jadi dilakukan melalui perbandingan hasil analisis antara metode yang divalidasi dengan metode standar. Jadi kalau dilakukan uji statistik, jadi uji T itu harus tidak berbeda makna. Nah, ini dapat dilakukan dengan metode spike atau adisi baku pada sampel. Jadi kalau untuk menghitung persen recovery, jadi kita sudah mengetahui persis ya. Misalnya kita menggunakan 3 macam konsentrasi, jadi 80%, 100%, dan 120%. Jadi misalnya untuk konsentrasi 80% dari parastamol tablet 500 miligram, kemudian didapatkan konsentrasi 80% atau 400 miligram. Nah, maka persen recovery-nya karena kita mengetahui bahwa kandungan parastamol pada tablet itu adalah 400 miligram atau 80%. Maka ketika kita mendapatkan persen recovery sama dengan 400, miligram, maka itu persen recovery-nya itu adalah baik. Jadi itu adalah persen recovery adalah kadar yang diperoleh dengan kadar yang sesungguhnya. Jadi kita sudah mengetahui kadar yang sesungguhnya, misalnya tadi parastamol itu 80% dari 500 miligram atau kadar parastamol itu adalah 400 miligram. Maka si metode analisa yang kita kembangkan ini harus mampu mendeteksi parastamol itu jumlahnya sama 400 miligram. Jadi kalau didapat ternyata recovery-nya parastamolnya hanya 350 miligram, maka tentu persen recovery-nya kecil. Jadi ini metodenya ini tidak akurat. Nah, persyaratan dari persen recovery yang diperbolehkan adalah 98 sampai dengan 102%. Nah, ini dengan menggunakan 3 macam konsentrasi, yaitu konsentrasi 80%, 100%, dan 120% dengan masing-masing 3 kali replikasi. Bisa kita lakukan dengan metode spike atau adisi pada baku. Nah, kemudian untuk analit recovery atau persen recovery, jadi pada rasio 1 atau analit itu dalam keadaan 100%, maka ini persen recovery yang diperbolehkan adalah 98 sampai dengan 102%. Nah, kemudian semakin rendah daripada konsentrasi suatu analit, maka ini persen recovery-nya akan semakin turun. Jadi pada konsentrasi analit 10 pangkat minus 9 atau konsentrasinya adalah 1 ppb, maka ini persen recovery-nya diperbolehkan 40 sampai dengan 120%. Jadi deviasinya cukup tinggi disebabkan konsentrasinya sangat rendah. Jadi dengan konsentrasi yang rendah ini kemungkinan metode analisa itu untuk mampu mendeteksi ataupun melakukan recovery ini terjadi standar deviasi yang cukup besar, jadi diperbolehkan 40 sampai dengan 120%. Nah, ini adalah, daftar yang terdapat pada OAC manual untuk persen recovery dari masing-masing, analit rasio ataupun persentase dari rasio. Kemudian yang keempat adalah presisi. Jadi presisi ini adalah keberulangan atau kedekatan dari suatu seri pengukuran yang diperoleh dari sampel homogen dalam bentuk RSD. Jadi dibedakan repeatability, intermediate precision, dan reproducibility. Kalau yang dimaksud dengan repeatability adalah satu larutan uji disuntik berkali-kali pada hari yang sama, alat yang sama, analis serta kondisi yang sama. Itu artinya repeatability. Kalau intermediate precision, jadi pengujiannya masih di dalam satu laboratorium, tetapi dilaksanakan berbeda hari, atau berbeda analis, atau berbeda instrumen. Nah, perbedaan ini harus masuk di dalam ruggedness ataupun ketahanan
dari metode analisa pada USB. Kemudian presisi yang ketiga yaitu reproducibility, ini adalah pengulangan atau repeatability test pada laboratorium yang berbeda. Jadi kalau laboratoriumnya sudah berbeda, analisnya juga berbeda, instrumennya berbeda dari laboratorium yang berbeda. Nah, ini diharapkan ini keberulangannya itu masih tetap memberikan hasil yang sama. Itu dikatakan maka metode analisis tersebut presisi dengan tinggi. Jadi baik dilakukan pengujian, di laboratorium yang sama ataupun di laboratorium yang berbeda, tetap memberikan hasil yang sama dengan presisi yang baik. Nah, itu adalah diharapkan untuk metode analisa memiliki presisi yang tinggi. Kemudian uji presisi ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda, yaitu 80, 100, dan 120%. Jadi seperti yang akurasi tadi, menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda. Nah, ini dilakukan replikasi sebanyak 3 kali pada masing-masing konsentrasi, kemudian dihitung. Atau bisa juga dilakukan pada satu konsentrasi, tetapi replikasinya 6 kali. Nah, kemudian nanti dihitung. Maka presisinya itu harus memenuhi atau RSD-nya itu kurang dari 2%. Nah, ini artinya, presisi atau keberterimaannya ini termasuk baik. Nah, ini adalah, tabel daripada RSD seperti akurasi tadi. Untuk analit rasio 1, maka RSD yang diperbolehkan adalah 1,3. Kemudian kalau semakin rendah, konsentrasinya maka RSD-nya juga akan menjadi lebih besar atau penyimpangan ataupun standar deviasinya juga akan menjadi lebih besar. Kalau untuk analit rasio 10⁻⁹ atau konsentrasi dari analitnya 1 ppb, maka RSD yang diperbolehkan maksimal adalah 30%. Nah, kemudian, parameter yang kelima adalah LOD dan LOQ. LOD adalah limited of detection, kemudian LOQ adalah limited of quantification. Jadi batas deteksi atau limited of detection adalah konsentrasi terendah analit di dalam sampel yang masih dapat terdeteksi. Jadi contohnya ini adalah gambar ya, gambar gambar bunga dari besar sampai dengan kecil. Nah, kita masih bisa melihat nggak, yang kecil itu mungkin masih terdeteksi ya, tetapi itu gambar apa sudah nggak jelas lagi. Nah, kira-kira kalau LOD itu dia masih terdeteksi, masih terlihat. Tapi kalau LOQ dia harus terlihat dan harus jelas gambarnya seperti itu. Jadi ini kira-kira suatu simulasi ya. Jadi kalau misalnya gambarnya sudah tidak jelas lagi, tapi masih terdeteksi, maka limited of quantification-nya itu tidak bisa ditentukan lagi atau kadarnya tidak bisa terukur lagi. Jadi itu sudah terlalu kecil. Tapi kalau limited of detection sepanjang dia masih bisa terdeteksi itu disebut sebagai batas deteksi ataupun limited of detection. Nah, kita lihat perbedaan LOD dan LOQ. Untuk LOD atau limited of detection ini adalah batas terendah dari analit di dalam sampel yang masih bisa terdeteksi tetapi tidak cukup terkuantifikasi. Jadi ini rasio sinyal dibandingkan dengan rasio noise-nya ini adalah 3:1. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian untuk limited of quantification adalah batas terendah dari analit di dalam sampel yang masih bisa dikuantifikasi dengan akurasi dan presisi yang tepat. Jadi rasio sinyal dibanding dengan rasio noise adalah 10:1. Nah, kemudian untuk penentuan LOD dan LOQ ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu visual, kemudian yang kedua adalah rasio signal per noise, kemudian yang ketiga adalah SD, respon, dan slope. Jadi kalau untuk visual ini adalah berdasarkan pengamatan secara visual hingga konsentrasi tidak teramati lagi. Jadi seperti yang gambar bunga tadi, jadi diamati secara visual atau juga gambar spot ya. Jadi misalnya kita melakukan TLC ataupun KLT nanti ada spot-spot pada pola kromatogram atau KLT kita. Nah, kalau sudah tidak terlihat lagi secara visual itu artinya sudah tidak terdeteksi lagi untuk analit tersebut. Nah, kemudian metode yang kedua adalah rasio signal per noise. Jadi kalau ini kromatogram ya, kromatogram menggunakan instrumen bisa HPLC, bisa GC, ataupun bisa juga HPTLC densitometri. Yang jelas dia menggunakan instrumen karena nanti akan ada
signal dan noise-nya. Jadi kalau noise itu dia seperti rumput ya, jadi kalau dalam HPLC itu kromatogram itu kan ada rumput-rumputnya di bagian bawahnya, itu disebut dengan noise. Nah, kalau dia ada signal dari analit atau peak dari analit, kalau LOD itu dia 3 kali daripada tinggi noise. Jadi kalau ada noise dengan tingginya itu misalnya 1, maka kalau untuk LOD itu tinggi peak-nya itu adalah 3 dibandingkan dengan noise. Nah, itu adalah LOD. Kalau untuk LOQ maka tinggi analit atau tinggi peak itu adalah 10 kali dari noise. Itu dianggap sebagai LOQ. Jadi kalau signal per noise ini, adalah menggunakan instrumen. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah SD, standar deviasi, ya di respon dan slope. Jadi ini menggunakan sampel konsentrasi yang terendah, kemudian digunakan SD residual dan SD intercept. Jadi ini kita, jadi seperti ini ya adik-adik, dengan limited of detection, signal per noise-nya ini. Jadi kalau yang untuk LOD itu, untuk peak analitnya itu harus 3 kali daripada noise, sementara untuk LOQ itu adalah 10 kali daripada tinggi noise. Nah, kalau seandainya masih terlalu tinggi, maka kita harus membuat pengenceran. Jadi, analit kita diencerkan lagi sampai dengan eh, konsentrasi daripada analit itu tinggi analitnya itu 3 untuk LOD dan 10 untuk LOQ. Jadi ini harus dibuat pengenceran terus sampai terendah, sampai dengan tinggi peak kita itu masih bisa terdeteksi 3 kali daripada noise untuk LOD atau 10 kali daripada noise untuk LOQ. Nah, kemudian kalau yang untuk berdasarkan SD, respon dan slope, jadi ini kita membuat kurva kalibrasi, kemudian nanti akan dapat standar deviasi dan slope, kemudian dihitung. Jadi kalau LOD itu adalah 3,3 dikali dengan standar deviasi dibagi dengan slope. Sementara kalau limited of quantification atau LOQ adalah 10 kali standar deviasi dibagi dengan slope. Jadi ini tentu saja dengan menggunakan kurva kalibrasi, tapi kurva kalibrasinya diingat adalah kurva kalibrasi yang terendah. Jadi tidak boleh kurva kalibrasi dengan konsentrasi yang tinggi karena tadi ada kurva Howard itu, yang trompet Howard itu yang bila terlalu tinggi atau terlalu rendah itu nanti akan terjadi deviasi yang cukup besar. Jadi diharapkan analit kita itu pada konsentrasi yang rendah, dibuat kurva konsentrasi yang rendah, kemudian dihitung nanti untuk standar deviasi dan slope-nya ya. Jadi kalau LOD itu 3,3 dikali standar deviasi dibagi slope, kalau untuk LOQ itu adalah 10 kali standar deviasi kemudian dibagi dengan slope. Kemudian parameter yang keenam atau yang terakhir adalah robustness atau ruggedness, yaitu ketahanan. Jadi ketahanan metode untuk tidak terpengaruh oleh perubahan kecil. Jadi misalnya stabilitas, kemudian pH, kemudian suhu, kolom, dan laju alir. Jadi kalau metode analisanya itu sudah baik, itu akurasi, presisi, spesifitas, LOD, LOQ, kemudian di dalam aplikasi di dalam laboratorium ternyata ada sedikit perubahan suhu ataupun perubahan pH yang tidak sama persis, kemudian juga ada perubahan kolom ataupun laju alir. Nah, maka ini diharapkan metode analisa kita itu masih memberikan akurasi yang baik, presisi yang baik, spesifitas yang baik, LOD, LOQ yang baik. Itu artinya metode analisa kita tersebut tahan atau robustness ya, memiliki ketahanan untuk tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang kecil. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini dan sebagai evaluasi pembelajaran pada materi validasi metode analisa adalah yang pertama, mengapa validasi dan verifikasi terhadap suatu metode analisa penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kapan dilakukan validasi
dan kapan dilakukan verifikasi, kemudian di mana perbedaannya. Kemudian yang ketiga, parameter apa saja secara umum di dalam validasi metode analisa. Yang keempat, ada berapa cara dan bagaimana menentukan LOD dan LOK. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Semoga adik-adik memahaminya dan semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.